Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, adalah lebih baik kalau kita lebih dahulu dibekali oleh firman Tuhan, supaya kita dikuatkan dan dimampukan. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa yang maha baik, yang maha kuasa, yang memberikan kami kesehatan dan hari yang cerah pada pagi hari ini. Sebentar kami mau disapa oleh firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan dan kuatkanlah kami. Amin. Ayat harian kita hari ini Selasa 15 November 2022 diambil dari Yesaya 35 ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, idealnya setiap orang selalu berharap dan memimpikan supaya masa depannya lebih baik, lebih bagus, lebih menjanjikan, lebih menguntungkan, lebih menggembirakan, dan lebih membahagiakan dari masa lalunya ataupun dari masa kininya. Manusia selalu menginginkan hari demi hari supaya terjadi perubahan maju dalam hidupnya. Dari yang pahit menjadi manis, dari yang manis semakin manis. Kalau hari ini sudah manis, berharap besok lebih manis lagi. Dan memang hal itu sangat logika. Demikian hari-hari atau masa depan dipersiapkan oleh Allah untuk umatnya Israel yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Setelah Nabi Yesaya menubuatkan hukuman atas bangsa-bangsa sebagai pembalasan dari Tuhan atas kejahatan-kejahatan dan kelaliman-kelaliman yang mereka lakukan, lalu Nabi Yesaya menubuatkan suatu masa depan yang baru, masa depan yang penuh dengan kecemerlangan kepada umat Israel. Israel sebagai umat Allah waktu itu sedang dalam keterpurukan hidup yang sangat memprihatinkan. Karena kelaliman para penguasa atau pemimpin-pemimpin mereka, dan juga karena tekanan hebat dari kekuatan atau kerajaan dari luar. Sistem yang dibangun dan diberlakukan oleh para penguasa dan pemimpin-pemimpin mereka telah memposisikan umat itu menjadi buta. Hukum dan keadilan dijungkir balikkan, diselewengkan, dan rakyat menjadi korban pembodohan. Rakyat dibutakan. Ditambah lagi kerjasama antara penguasa dan para nabi palsu untuk menyampaikan pesan-pesan dan nubuatan-nubuatan palsu yang menyesatkan, yang hanya menguntungkan para penguasa dan nabi-nabi palsu. Para penguasa ternyata menikmati hari atau menikmati hasil kelaliman, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang tuli, yang tidak mau mendengar keluhan dan tangisan penderitaan rakyat.
Nabi Yesaya memakai istilah untuk keadaan yang begitu parah dan memprihatinkan ini. Buta dan tuli. Rakyat dibutakan dan para pemimpin telah menjadi pemimpin yang tuli. Untuk memperbaiki keadaan inilah, lalu Nabi Yesaya menubuatkan suatu masa depan yang baru, masa depan yang cemerlang. Tuhan akan memperbaharui keadaan umatnya, mengakhiri penderitaan umatnya. Itu yang dikatakan Yesaya, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika ada pilihan terpaksa, orang tidak akan pernah memilih menjadi buta dan tuli. Kenapa? Karena keadaan buta dan tuli akan semakin membawa orang atau hidupnya kepada penderitaan yang lebih parah. Jika dalam nubuatan Nabi Yesaya ini dikatakan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga-telinga orang tuli akan dibuka, apa yang mau kita pahami dari nubuatan ini? Yang mau kita pahami dari nubuatan Yesaya ini, Tuhan ternyata selalu mempersiapkan atau menyediakan masa depan yang lebih baik bagi kita. Tuhan ternyata selalu menyediakan masa depan yang lebih manis bagi kita. Tuhan ternyata selalu menyediakan masa depan yang lebih membahagiakan bagi kita. Menyediakan masa depan yang penuh semangat. Menyediakan masa depan yang memerdekakan. Dan menyediakan masa depan yang mampu memposisikan kita berharga dan terhormat di mata semua orang. Anda percaya Tuhan akan memberkati dan Anda akan berbahagia. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan pujian syukur kami atas segala berkat dan anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu dan mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu menyediakan, mempersiapkan masa depan yang lebih baik, yang lebih manis, yang lebih menjanjikan, dan yang lebih membahagiakan bagi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu percaya akan firman-Mu, sehingga kami dikala menghadapi banyak persoalan hidup, kami tidak akan dibutakan dan kami tidak menjadi orang-orang tuli. Berkati kami Tuhan setiap hari, berkati pekerjaan kami, sehingga kami beroleh sukacita dari apa yang kami lakukan. Dan pekerjaan kami juga menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Sepanjang hari ini, kami serahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, dan tanggung jawab kami ke tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang mengaturkan yang terbaik, sehingga kami senantiasa bersukacita, dan kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi seluruh yang kami kasihi jemaat-Mu, dan juga bagi bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi, dan Tuhan berikan harapan-harapan yang lebih baik, sehingga kami merasakan dan memahami bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kuatkan iman kami Tuhan, dan terpujilah nama-Mu oleh kehidupan kami
dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menguasai kamu. Amin.